Nah, sekarang mengenai tugas KPPS apa saja sih? Nah, sudah dibaca nggak tadi buku panduannya? Iya, saya yakin paling ibu-ibu yang baca. Gitu. Nah, itu pun dibaca paling terakhir, cari form-formnya. Gitu, nggak mungkin dibaca dari awal. Tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih, menggunakan hak pilih serta memberikan akses dan layanan pemilih disabilitas dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kode etik KPPS, kita juga punya kode etik ya. Jadi KPPS kita gak asal-asalan, kita punya aturan seperti itu. Yang pertama, prinsip mandiri, jujur, dan adil. Nah, ini yang perlu kita tanamkan, kata Pak Sol tadi, walaupun kita punya background masing-masing, ya jangan tampakkan kita pakai warna atau nomor berapa nanti ketika jadi KPPS. Boleh berseragam silakan, tapi jangan berkampanye, maksudnya seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan KPPS dan petugas ketertiban umum, ketertiban dalam TPS. Pertama, mengumumkan hari tanggal sesuai dengan waktu. Ya, di sini ya paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara. Entah nanti face to face, karena sekarang pandemi kita gak bisa mengumpul warga. Mungkin di pengajian saling mengingatkan tanggal 9 ada coblos. Semisal tanggal 9 ada yang mau izin, silakan, saya sudah siapkan surat izin. Saya tahu sudah, pasti ada yang minta seperti itu. Jadi saya siapkan awal-awal. Ya, sudah, tanggalnya sudah siap semua, tinggal saya print out, selesai. Seperti itu ya. Silakan nanti di list ya, yang mungkin tempat kerjanya sulit izin tanggal 9. Biasanya kan sebenarnya itu Pak ya, libur serentak ya Pak ya. Tapi ada aja Pak ya yang masih ada yang masuk ya. Seperti itu. Jadi yang masih masuk ya nanti bisa minta surat kepada kita. Ya, gitu. Terus kedua, mengatur pembagian jadwal kehadiran ya sesuai dengan ya udah seperti biasa itu ya. Mungkin ini sudah dibaca ya, kita next aja. Ya. Penyampaian ini pemberitahuan mulai tanggal 30 November ya sampai tanggal 8 ya, info ke warga sekitar. Ya, untuk DPT Mas, DPT-nya kok gitu lagi gitu. Jujur ya, kami sudah mengupload sesuai dengan tanggapan masyarakat dari RT RW, dari ketua KPPS kemarin ya. Sudah saya kirim ke KPU, akhirnya alhasil ketika terjadi lagi turun itu gitu. Nah, denah TPS saya tidak akan mungkin Bapak Ibu sudah paham denah seperti biasa, cuma bedanya sekarang ada jarak. Ya, pintu masuknya harus sesuai. Jadi pintu masuk sampai pintu, jangan sampai ada pintu masuk plus pintu keluar. Itu ada dengan alasannya tempatnya mepet. Seperti itu. Ya. Saya dengar tadi anggaran tenda berapa ya tadi ya? 800. Ya. Ada model Jahasil ya. Terus juga ada Jahasil salinan ya. Ini plano. Dulunya itu kita plano yang besar ya. Undangan sekarang dulu C1 ya, salah undangan ya. Sekarang C pemberitahuan. Jadi dikasih keterangan. Karena apa? Karena kemarin banyak yang nggak paham dengan kode-kode C1, C2, C7 dan CC sembarang itu. Model C-hasil ya. Mungkin Mas Saiful ambil satu, Mas Saiful ya. Itu kita coba dilihat dulu. Mas Bastomi juga ya. Iya, jadi per TPS 3 lembar. Ya, habis ini kita simulasi langsung. Kita langsung ngisi habis ini. Ya, biar tidak bermimpi seperti apa sih Mas? Ya, habis ini kita eksekusi. Gitu ya. Gitu. Ini yang C-hasil. Jadi tulisannya di sini 9 ya, pakai Latin. Kapital lagi. Jadi bukan angka. Kejadian khusus ya. Semisal nanti ada bentrok di TPS, misal ada saksi yang nggak terima, nggak sama yang di itu ya, pakai form ini. Itu. Ya. Tapi tetap nanti minta ke ketua KPPS. Yang kedua, form pemberitahuan. Ya, seperti yang dulunya C1 ya, kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Ya, sekarang dikasih nama pemberitahuan. Seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Terus juga ada form ini sambungan. Jadi ini yang per orang yang nanti dipakai untuk ke TPS. Itu. Mungkin masih bingung ya, apa ya. Terus juga ada daftar hadir pemilih. Nah, tolong yang ini ya, orang yang teliti. Ya, biasanya ini ibu-ibu yang teliti. Ya. Tolong teliti bagian ini siapa, bagian data siapa. Biar nanti gak semrawut. Daftar hadir pemilih pindahan. Nah, ini. Kan banyak DPT yang ada di RT RW sebelah. Kalau Buri enak. Ya. 34 35 enak. TPS-nya itu ya, bersebelahan. Jadi kalau gak di sini numpang ke sebelah.
Yang saya bingung nih ketika nanti bentuk perahu gitu ya. Yang di RT 1 sana, nyebrangnya ke RT 3. Jauh jam, enjoy lah. Erok toro pilbuk, tak lepse, aduh sebarang curhat, ya curhat tuh itu. Yang kena KPPS sebenarnya ngasih tahu, embul jam jalan norok. Pasti gitu, sabar ya. KPPS harus bener daftar pemilih tambahan. Ini ketika gak ada DPT, oke, pakai KTP, jamnya jam. Kita mulai jam 12. Ketika ada surat pengantar. Surat pengantar nanti dari PPS ke KPPS, juga ada KPPS dari kita. Ini surat pengantar ketika ada form surat pemberitahuan yang lebih atau berkurang atau itu gak pas meninggal orangnya itu. Nanti kita ngurasi sama saya dulu ketuanya. Nanti saya pakai Google Form. Lagi ada surat tanda terima. Itu nanti ketika tanggal saya udah keliling ngantarkan apa itu kotak suara sama yang lain-lain itu nanti. Ini kunci kita ketika nyampe di sini. Ya, mana yang di kotak suara, mana yang di luar suara, di luar kotak suara. Banyak orang yang nggak fokus sama ini, dibuang. Aduh dekik lah, cong gampang adalah. Akhirnya ketika sudah pas perhitungan selesai, bingung yang mana taruh masuk ini. Ada yang planonya, yang ada hologramnya taruh di luar. Ada yang plano hologram dikasih saksi. Ya apa? Ketika sampai sini diminta, nggak ada. Akhirnya bingung. Tolong ini oke, bisa dibaca sendiri kalau ini. Ini. Denah perhitungan. Tadi denah TPS, sekarang denah perhitungan. Seperti itu. Ya, tolong juga sesuaikan dengan yang di sini. Oke, Bapak Ibu. Terus sahnya tanda coblos. Surat suara diterima oleh Ketua KPPS. Ini persyaratannya seperti ini. Sah jika seperti ini. Sah jika seperti ini. Semua ada di PDF. Itu. Oke. Tidak sahnya tanda coblos. Dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan. Semisal bawa dari rumah, nggak boleh. Tolong Mas Santi ya. Ya walaupun saya percaya warga Ngarajo nggak mungkin bawa sotil ke TPS.